Assalamualaikum, jumpa lagi Adum Kauru atau ngopi bareng bersama Ujang Rawing. Adum Kauru, kali ini saya bahas tentang obat atau pengobatan atau kesehatan. Bagaimana olah badan ini supaya sehat. Mungkin di bab lain sudah saya singgung sedikit. Nah, kini saya akan memperjelas bagaimana olah sehat tadi. Nah, supaya sehat, usahakan tuh bangun tidur itu duduk sejenak 2 atau 3 menit. Jangan buru-buru terus langsung kamar mandi atau sarapan atau ngopi. Usahakan duduk supaya peredaran darah kita itu lancar. Terus usahakan minum air putih sehari 6 gelas atau 5 gelas kecil, tapi sekali minum cukup 1 gelas itu bisa kita minum 2 atau 3 kali, jangan sekaligus habis dalam 1 gelas itu. Air putih itu sangat membantu sekali karena air putih ini bisa diserap oleh tubuh, ya, bisa diserap. Nah, kalau teh manis atau kopi ya itu kalau bisa jarang-jarang aja ya. Kalau ngopi sehari cukup 2 kali, itu pun harus kopi alami ya, kopi alami, kopi yang benar-benar kopi, jangan rasa kopi. Nah, kalau misalkan tehnya pun harus alami, benar-benar teh, jangan rasa macam-macam, jangan yang mengandung perasa, supaya badan kita itu betul-betul sehat. Ya. Nah, kalau setelah itu, kalau sudah diatur semua, bangun tidur sudah mulai duduk segala macam, ya mulet itu muliat kalau bahasa Sunda, itu dilurusin sekitar 1 atau 2 menit semacam kucing tadi ya, supaya benar-benar sehat. Banyak orang-orang kota atau orang-orang modern kan supaya sehat olahraga, lari dan sebagainya. Nah, di Andum Kauru saya di ngopi bareng ini, saya akan memberi penjelasan alternatifnya supaya sehat. Itu adalah tadi seperti itu, bangun tidur cukup mulet, duduk sejenak, jangan buru-buru kamar mandi atau sarapan, tidak perlu, cukup mulet dan minum. Sebab apa? Karena penyakit sekarang itu lebih mudah, manusia sekarang ini lebih mudah terkena penyakit, maksudnya karena apa? Karena faktor cuaca beda, sekarang itu buruk, makanan juga sudah mulai memburuk semua. Dari efek makanan itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit, ada yang penyakit berat, penyakit enteng, bahkan penyakit yang sangat berat. Dan penyakit-penyakit ini sekarang ya semakin banyak penyakit, ya semakin banyak obat yang dibuat oleh dokter, macam-macam. Tapi ya jangan salah, suatu penyakit pun ya bisa diatasi dengan, misalkan ya penyakit panas, ya enggak selamanya panas itu bisa dilawan dingin, atau juga bisa juga panas dilawan panas atau racun dilawan racun. Tapi untuk netralin itu semua ya harus pakai yaitu tadi, dengan pola makan yang sehat dan sebagainya. Bahkan banyak orang untuk ambil sehat itu ya selain olahraga, bahkan ada yang berusaha macam-macam dan sebagainya. Tapi adalah kesehatan itu hanya diri kita sendiri yang bisa jaga. Di Andum Kauru inilah saya akan berbagi. Kalau sudah bisa jalani seperti itu, supaya kita tidak repot-repot, cukup
setelah bangun tidur, yang sudah saya bilang tadi, setelah bangun tidur, kamar mandi segala macam, nah sudah dijalani semua. Nah, tinggal kita duduk, ambil napas, tarik dari hidung misalkan gini. Nah itu ambil 6 sekon atau 6 detik, tahan 3 detik, keluar 6 detik, dan sebaliknya. Nah, maksudnya sebaliknya itu ya sekarang dari kanan, tadi kan dari kiri, sekarang dari kanan. Nah, itu usahakan seperti itu. Nah, itu selain menyehatkan atau selain menyetabilkan tubuh kita ini, itu pun bisa melatih otak. Nah, kalau otak kita sudah stabil, sudah kuat, ya dengan minum air putih yang saya bilang tadi. Nah, air putih ini sudah saya bilang bisa diserap oleh tubuh yang namanya ginjal, jantung, paru-paru, otak, semua bisa nyerap, terutama daging bisa nyerap itu. Tapi ingat, jangan minum air putih yang lain, misalkan mineral. Air mineral itu tidak bisa diserap oleh tubuh. Kenapa? Kenapa? Sudah mulai ada obatnya yang disebut kaporit, dan itu tidak bisa diserap oleh tubuh. Usahakan kalau minum air putih ya kita masak sendiri. Tuh. Seberapa pentingkah air putih itu di dalam tubuh kita? Nah, begini. Kalau otak kita sudah bisa menyerap air putih tadi atau banyu tadi, nah otak kita otomatis akan menjadi bersih dan teles, basah dan jadi kuat, tidak kering atau tidak berembun. Bisa aja jantung atau paru-paru atau otak berembun. Nah, itu bisa menjadikan sebab kanker dan sebagainya. Atau kalau misalkan di paru-paru, ya disebut paru-paru basah itu ya karena paru-paru tidak bisa menyerap air tadi, akhirnya dia berembun. Nah, akhirnya di situ disebut paru-paru basah karena paru-parunya berembun. Itu pun bisa terjadi kepada jantung dan organ tubuh yang lain, bahkan ginjal. Nah, kalau air yang tidak sehat, nah tidak bisa diserap oleh tubuh, nah dia tidak bisa memenuhi itu semua dan dia hanya lewat. Nah, kalau air putih yang bisa diserap oleh tubuh, nah akhirnya semuanya organ tubuh kita ini seperti otak, jantung, hati, paru-paru. Nah, terutama jantung, dia bisa buang yang kotornya, sampahnya tadi bisa kedorong lewat BAB kita, lewat segala macam, nah kedorong pagi-pagi terbuang sampahnya, kotorannya, dan yang bersihnya diserap oleh tubuh. Nah, akhirnya keringat kita pun normal keluarnya. Nah, keringat yang non normal itu seperti apa? Yang tidak normal, ada keringat gini, yang tidak normal itu adalah keringat keluarnya banyak tapi hawanya dingin, keringatnya itu dingin. Nah, itu tidak normal. Kalau keringat itu yang normal itu dia hangat, dia tetap panas. Nah, keringat yang dingin seperti tadi itu, nah sampahnya masih tersisa di dalam dan membuat pori-pori kita tertutup, pori-pori daging ini, kulit ini. Kalau pori-pori kita ini tertutup, kita akan menjadi layu dan kering dan mudah kena penyakit macam-macam. Kalau di luar mungkin bisa kena gatel, gudik dan sebagainya atau kurap. Tapi yang di dalam, pori-pori kita di dalam tidak bisa terlihat, ya kita akan tertutup. Akhirnya pernapasan kita terganggu, kehidupan terganggu, jalannya peredaran darah terganggu. Nah, kalau itu semuanya terganggu, ya kita bisa menjadi lumpuh, tidak bisa bergerak. Nah, kalau pengaruh di otak, otak kalau kena yang kotoran seperti itu, dia tidak bisa merintah, tidak bisa memerintahkan kepada prajuritnya, tidak bisa memerintahkan kepada organ-organ tubuh yang lain. Ya, akhirnya tidak bisa bergerak. Kalau otak tidak perintah,
otomatis mereka semuanya pada diam, ya, organ-organ tubuh yang lain itu pada diam. Nah kalau sudah pada diam, tidak fungsi, nah itu yang disebut, jadi kalau bahasa sekarang apa ya, stroke ringan. Gitu. Maka di sini saya mewajibkan sekali untuk para saudara-saudara supaya hidup sehat itu seperti apa, yaitu harus diatur dengan benar, dengan pola hidup yang benar, bahkan yang benar. Karena begini, pada dasarnya manusia ini kan semua sama, maksudnya ada sifat tiga. Nah, sifat tiga itu apa? Positif, negatif, dan sensitif. Nah, kalau kita sudah nggak peka lagi, sudah nggak bisa nerima lagi positif sensitifnya tadi, atau negatifnya sudah nggak bisa fungsi lagi, ya kita akan menjadi pincang, ya, otak akan menjadi sakit, nah, kayak gitu. Makanya, nah kalau positif dan negatif tadi sudah tidak fungsi, maka kalian punya cita-cita pun akan terganggu. Kenapa? Karena pori-pori kalian rapat, untuk membuat ingatan tadi susah. Akhirnya daya ingat kita itu ketutup. Bahkan kita akan menjadi sering lupa. Dan kalau kita udah sering lupa, ya, tapi ya bukan di sini ya, lupa di sini bukan berarti pikun ya. Di sini istilahnya karena pikiran kita tertutup pori-porinya oleh kotoran tadi, akhirnya daya ingat kita menjadi kurang, ya. Terutama pikiran, panca indera kita mulai terganggu. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita hayalkan, atau apa yang kita cipta, semuanya akan terhalang, ya, oleh makanan-makanan yang tidak menghasilkan, yang tidak bisa diserap oleh tubuh tadi. Di sini lebih baik mungkin kalian tuh makan lebih banyak sayuran dan telur, ya. Itu lebih baik daripada makan yang saya bilang tadi. Usahakanlah kita makan dan minum yang sehat, karena sehat itu mahal harganya. Kalau misalkan semuanya sudah kita bisa jalani, antara sehat, rohani, jasmani sudah sehat, usahakan ingatan kita kepada satu persoalan, misalkan sehat atau waras gitu. Ingatan kita itu ke situ. Misalkan kalau di dalam satu hari ini hampir sama dengan cipta uang atau cipta apa saja, ya sehari semalam itu usahakan jangan kurang dari 10 menit lah. Di bab kesehatan pun seperti itu. Kita dalam sehari semalam itu kita ciptalah dengan ingatan kita atau dengan angan-angan kita yang sudah terlihat di hati bahwa badan kita itu sehat atau waras. Nah, itu. Nah, usahakan seperti itu. Sehari semalam itu kita bayangkan diri kita itu sehat, ya, dalam 10 menit. Nah, kalau sudah bisa jalan seperti itu, kita dijauhkan dari segala macam penyakit. Nah, kalau misalkan semuanya sudah kita jalani, tidak mustahil kalian itu akan merasakan hasilnya. Inilah Andum Kauru dari Ujang Rawing, semoga bermanfaat, dan salam sehat selalu,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.